Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian surah Al-Anfal ayat 8. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Liyuhiqqal haqqa, supaya Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam. Wa yubtilal batila, dan menghilangkan kebatilan atau kesyirikan. Walau karihal mujrimun, walaupun kebanyakan ahli-ahli pendosa itu tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu tak lain tak bukan hanya untuk menunjukkan bahwa yang hak itu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Dan tujuan daripada dimenangkannya kaum muslimin pada waktu peperangan adalah ingin menghancurkan kebatilan. Walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak senang. Dalam ayat dikatakan, sebenarnya kalaupun para sahabat pada saat itu menolak daripada ajakan Rasulullah, menolak daripada peperangan, mereka tidak mau maju ke dalam medan perang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti mereka. Dalam ayat yang lain, ketika kalian tidak mau ambil andil dalam majunya ini agama, maka Allah katakan Allah akan ganti dengan yang lain. Pasti agama ini akan Allah tegakkan. Pasti dan pasti agama ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala majukan. Sekarang ini tinggal kita, tinggal para sahabat mau atau tidak. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menangkan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kebatilan-kebatilan yang ada. Kemudian Allah menyinggung juga dalam ayat setelahnya, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya. Fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan kepada kalian, anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Sesungguhnya aku mengutus, kata Allah, mendatangkan bala tentara bi alfim minal malaika, 1000 malaikat murdifin yang datang berturut-turut. Jadi sini Allah, kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkat doa para sahabat. Ketika diperintahkan, ada yang mundur, kemudian tinggal sisa 300, maju, akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menang, mereka berdoa, ya Allah, ketika diangkat tangan, maka doa-doa para sahabat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama katakan, di akhir zaman ini, di akhir yang mana zaman orang sudah sibuk dengan keduniaannya, kita ini banyak-banyak bersyukur karena masih dipilih, masih digunakan oleh Allah. Kalau kita seandainya tidak mau ikut andil dalam menegakkan agama Allah, maka bisa saja kita diganti oleh orang yang lain. Maka kita syukur
di saat orang sibuk dengan pakaian yang luar biasa, yang dianggapnya keren gitu kan, koyak lutut gitu kan, di celananya dilobangin sana sini ya kan. Kemudian kalau yang perempuan jahitannya nggak selesai ya, belum selesai udah dipakai gitu kan. Kemudian bukan yang dipakai itu bukan celana manusia tapi celana jin gitu. Tapi pada saat ini alhamdulillah kita tuh disibukkan sama Allah untuk memperjuangkan agama. Dan kita yakin bahwa ini nanti akan benar, akan wujud. Walaupun kita nanti diejek-ejek, walaupun kita dicaci maki. Bahkan ketika para sahabat itu berangkat, ada suatu ketika waktu mau berangkat perang, sahabat itu berangkat di tengah terik yang sangat panas. Apa kata sahabat? Diejek-ejek, untuk apa kamu pergi, untuk ini hari panas, mending di rumah gitu kan, mending duduk-duduk. Makanya Allah sindir. Nah, tidak sama orang yang beriman kemudian dia duduk saja di rumah dengan orang yang berjuang fisabilillah. Pada saat ini kita nggak bisa perang, nggak ada orang kafir mau kita lawan. Apa yang mau sekarang ini musimnya bukan lagi perang, belum ada. Sekarang ini kita tinggal di negara Indonesia, negara demokrasi. Tapi sekarang ini musimnya apa? Orang ahli maksiat musimnya dia bangga menampakkan kemaksiatannya. Nggak ada malu. Ya, pakai pakaian yang seksi nggak ada malu. Maka mereka bangga, malahan mereka bangga. Ya. Tak ada malu. Apalagi ingin terkenal, ya kan? Ada-ada aja yang dikerjakannya itu. Yang harusnya make upnya rapi jadi nggak rapi, sengaja dibikin lipstiknya bergambar love di mulutnya. Supaya apa? Supaya viral. Kemudian mandi minyak, mandi lumpur gitu kan, supaya viral. Ngemis-ngemis, minta-minta, supaya viral. Semua dilakukan sama orang sekarang. Udah tidak ada malu lagi. Sudah tidak ada malu lagi. Maka benar kata Rasulullah SAW ketika fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau orang sudah tidak ada malu lagi, dia akan berbuat sekehendak hatinya. Udah mau makan apa aja dimakan, ditelannya gitu kan, mau kerjakan ini kerjakan itu, terserah. Nah, tugas kita pada saat ini adalah, maka kata Rasulullah SAW, ketika kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan mulutmu, ubahlah dengan lisanmu. Fa illam yastati, ketika tidak mampu, ketika engkau melihat kemungkaran, maka ubah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, maka ubah dengan lisan. Kalau nggak mampu, cukup dalam hati. Maksudnya apa dalam hati? Yakini bahwa itu kemungkaran, kemudian kita jangan ikuti. Kita harus menampakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat di luar sana, kita juga jangan malu. Ya, pulang ke rumah orang nggak pakai jilbab aja ndak malu. Masa kita pakai jilbab malu gitu kan? Orang pakai seksi aja nggak malu. Masa kita pakai cadar malu? Takut diejek ini dan itu. Nah, kita pakai koko, pakai sarung ya kan? Pakai baju yang bagus, pakai jubah. Orang yang pakai celana jin aja nggak malu. Kita memang betul-betul manusia, pakai bajuan manusia kok malu. Jadi kan aneh. Maka kalau orang seperti ini nanti, kalau seandainya dia tidak ikut andil dalam menebarkan ini agama, menampakkan ini agama, orang ini akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Yang awalnya kita malu dengan ketaatan kita, menampakkan ketaatan kok malu. Akhirnya udah Allah ganti. Kalau sudah Allah ganti, terserah Allah. Mau Allah ganti dengan siapa ya terserah Allah. Dengan binatang sekalipun bisa Allah ganti. Ada salah seorang pengembala kambing duduk di pinggiran di pinggiran lagi mengawasi kambingnya. Pada saat itu Rasulullah sedang perang Uhud yang hampir kalah. Bukan kalah, hampir kalah.
Ada seekor harimau ingin menerkam kambing daripada pengembala tersebut. Ketika mau diterkam, ketahuan sama si pengembala tadi ya. Pengembala ini kalau persenjataan lengkap gitu kan, walaupun nampak harimau dia nggak takut, mau diusir gitu lah. Ya, mau diusir. Ternyata tiba-tiba harimau itu ngomong, celakalah kamu mau menghalangiku dari rezekiku, katanya. Apa kata pengembala tersebut? Loh, kok aneh ada harimau bisa ngomong, dia bilang gitu. Kok aneh ada harimau bisa ngomong? Dijawab sama harimau tersebut, lebih aneh lagi engkau, utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah sedang perang hampir kalah, kamu enak-enak duduk di bawah pohon. Ini kuasa Allah. Akhirnya apa? Terkejut dia dengar ada pasukan orang Islam yang memang sedang berperang, akhirnya dituju ke sana. Sampai di sana diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mau pergi, dia bilang, "Terus apa yang aku mau lakukan?" Dikatakan kepada harimau. Apa kata harimau? "Pergilah kamu sana, susun. Bantu orang Islam. Nah, ini kambingku, biar aku yang jaga," katanya. "Biar aku yang jaga kambingku ini." Berangkat sampai ketemu Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ini keadaan pasukan sudah stabil. Pada saat sudah istirahat mau nyerang balik, yang serangan balik itu yang akan menang. Kemudian pemuda itu disuruh pulang. Udah pulang aja kamu, pergi ke tempat gembalaanmu, lihat kambingmu masih utuh sampai sekarang. Ketika dia pulang di tempatnya, dia lihati harimau itu sedang mengelilingi itu kambingnya supaya nggak pergi kemana-mana, dijaga. Ini kuasa Allah, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan harimau pun bisa berdakwah, harimau pun bisa menampakkan ketaatan, harimau pun bisa mengingatkan tentang kebaikan. Kalau kita nggak mau, akhirnya apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Disembelihkannya satu kambingnya, dikasihkan kepada harimau tersebut. Sama ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dicemplungkan ke dalam sumur, ya kan, dicemplungkan ke dalam sumur yang akhirnya bajunya digunting, dirobek sama saudara-saudaranya, disembelihkan kambing, darahnya ditempel-tempelin, kemudian dibawa pulang. Kemudian dia tangkap satu serigala, satu harimau ditangkap, dibawa pulang. Dia ada pulang, ini harimau yang makan anakmu Yusuf, wahai ayahanda. Ini buktinya nih. Akhirnya apa? Dibawa ke belakang sama Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Sampai dibawa ke belakang, dah salat 2 rakaat. Allahu akbar. Setelah salat 2 rakaat, kul, katakanlah biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa benar kamu yang memakan anakku? Apa kata jawab daripada harimau tersebut? Demi Allah, sesungguhnya darah daging para nabi diharamkan atasku, katanya. Terus kok bisa kamu ketangkap? Aku ini dari kota A sana mau menuju kota sana, yang jaraknya kurang lebih 100 kilometeran. Tujuanmu apa? Untuk silaturahmi kepada keluargaku. Harimau silaturahmi, bayangkan. Untuk silaturahmi, katanya. Kita sekarang bagaimana? Kita sekarang baru diajak sedikit, niat aja enggak. Ya. Ini harimau silaturahmi, ini harimau masih menegakkan agama Allah Subhanahu. Padahal yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang menegakkan agama Allah, yang wakil Allah ini siapa? Ya manusia. Tapi binatang pun ikut andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau menampakkan di ketaatan, maka Allah akan ganti kita semua. Terserah Allah, Allah mampu mengganti semua. Dengan binatang aja Allah mampu, apalagi dengan manusia. Allah mampu, yang pada saat ini sekarang yang berada di diskotik sana menjadi kita yang jadi santri, kita yang di luar mampu. Kita yang di masjid sekarang ini, Allah mampu ganti kita dengan orang yang di luar sana berganti dengan di sini. Kalau kita tidak mensyukuri, kalau kita tidak bangga dengan ketaatan yang pada saat ini, tampakkan saja, bukan riya, bukan. Orang aja tidak malu nampakkan kemaksiatan, masa kita malu nampakkan ketaatan kita? Orang aja nggak malu pakai pakaian seperti itu, masa kita malu pakai sunnah Nabi? Orang aja nggak malu, masa kita malu? Wah, pakai jenggot nanti dibilang kambing, biarlah. Kalau kumis bilang kucing, biarlah, gitu kan. Kalau tidak ada kumis, tidak ada akan kacau, gitu kan.
Sebenarnya itu tuh sekedar ejek-ejekan aja. Makanya ulama katakan udah jangan dihiraukan kata-kata orang, fokus kita. Tampakkan kebaikan kita, yakinilah bahwa inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka nanti akan datang masanya ketika Al-Mahdi sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah puncak kejayaan Islam. Enggak ada lagi. Kita ini musuh kita sebenarnya ini tuh nanti orang-orang Israel, nanti perang melawan mereka. Bahkan mereka aja yakin dengan janji Allah. Yang hadis Rasulullah SAW, nanti semua pohon ketika orang-orang Israel ini sembunyi, semua pohon akan berbicara, katanya gitu kan. Semua pohon akan berbicara kecuali satu pohon. Pohon apa itu? Pohon gharqad. Pohon-pohon Natal itu. Pohon gharqad, pohon Natal itu. Maka sekarang ditanam sama mereka sebanyak-banyak mungkin karena dia tahu. Dan dia tahu pas masuk neraka itu dia tahu dia tuh salah, dia tuh tahu. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena itu tadi kesalahan Bani Israel itu dapat kebaikan dikerjakan, ditinggal kerja, tinggal memainkan Allah Subhanahu wa taala. Utus nabi tinggal lagi malu. Ketika diberangkatkan perang, apa kata jawaban mereka? Wahai Musa, kaulah sana masuk. Kami kalau musuh sudah ada baru kami masuk. Gitu jawabannya. Sahabat tidak perlu lagi. Ketika Rasulullah SAW keliling, wahai pejuang-pejuang Allah, keliling-keliling itu sahabat sudah bawa pedang, sudah bawa harta untuk dibawa perang fisabilillah. Kita sekarang cuma siap zuhur ngaji, malam Rabu ngaji, ini ngaji. Masa ya tidak terbangkitkan gairah kita untuk tambah taat dan tambah lagi untuk korban kita dalam menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.